Bitcoin butuh banyak money flow masuk ke market. Nah, hal inilah yang tercermin dari price action dalam 1 bulan terakhir, teman-teman. Kita melihat candlestick itu flat dan bergerak di antara range 30.000 sampai 31.000. Dan inilah yang membuat orang atau investor itu biasanya market begitu membosankan. Nah, psikologi lain yang uang receh tangkap dari beberapa investor atau beberapa trader mungkin yang lebih sering terjebak dalam istilah seperti ini adalah di saat candlestick itu naik nanjak setiap hari bahkan setiap jam, kalian amati kalian nanjak dan kalian belum melakukan entry, biasanya kalian akan berpikir, nah ini waktunya naik nih, naik terus-terusan kita belum entry, mungkinkah kita ketinggalan kereta? Dan di saat kita entry mungkin kita masih bisa dapat yang namanya cuan. Ataukah sebaliknya, teman-teman, di saat kalian entry biasanya candle akan langsung turun. Dan biasanya juga di saat candlestick itu turun secara terus menerus, kalian akan terkena yang namanya serangan panik, baik itu panik selling, panik cut loss, ataupun yang lain sebagainya. Yang ada kalian akan semakin kehilangan portofolio kalian. Dan portofolio kalian itu bisa merah terus, teman-teman, jika kalian salah memanfaatkan psikologi trading yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas tentang penyebab dari chart Bitcoin dalam 1 bulan ini cenderung sideways, dan apakah memang benar Bitcoin sedang menunggu yang namanya money flow atau uang fresh masuk ke market. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Tanpa berlama-lama, soal money flow kita akan bahas terlebih dahulu, teman-teman. Kita masuk ke Twitter dari Bitcoin Magazine. Nah, teman-teman, menyinggung soal money flow artinya Bitcoin sedang kekurangan liquidity, atau dalam arti lain mungkin nggak ada fresh money dari institusi baru yang masuk ke industri cryptocurrency. Beberapa bulan yang lalu kita melihat harga Bitcoin itu nanjak dari posisi dipnya di sekitaran 24.800 menyentuh ke level 31.000, teman-teman. Hanya dalam waktu 1 minggu mengalami rally yang cukup impulsif. Hal ini sebenarnya dipicu oleh salah satu sentimen positif yang kita sudah sama-sama tahu, yaitu Bitcoin ETF spot. Dan after sentimen positif tersebut, kita melihat Bitcoin sideways dari pertengahan bulan lalu sampai pertengahan bulan ini, teman-teman. Nah, hal ini tentunya market sedang menunggu kelanjutan dari narasi tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bahas sampai di mana sih narasi Bitcoin ETF spot itu disetujui ataukah kembali dikembalikan untuk dokumen-dokumen tersebut. Nah, berita terbaru, teman-teman, SEC itu udah acknowledge terhadap pengajuan Bitcoin ETF tersebut. Nah, dari berita yang dirilis oleh Bitcoin Magazine, di sini kita bisa menyimpulkan the SEC officially acknowledge BlackRock Spot Bitcoin ETF application. Nah, dari berita ini kita bisa mengartikan, teman-teman, sebenarnya saat ini SEC itu sudah menotis beberapa fund asset manager besar yang mengajukan Bitcoin ETF spot itu sudah dinotis semuanya. Ada BlackRock, ada Invesco, ada Fidelity, ada Wisdom Tree, dan yang lain sebagainya. Itu SEC sudah notis. Artinya perkembangannya mungkin sekarang SEC sedang kembali meneliti dokumen tersebut. Nah, untuk pemberitahuan selanjutnya atau disetujui atau bahkan ditolak lagi atau mungkin dikembalikan karena ada sesuatu yang belum lengkap, ini belum diinformasikan oleh SEC lebih lanjut, teman-teman. Tapi stepnya baru sampai sana. Setelah pengajuan pertama, dokumen dikembalikan, ditinjau ulang, dan suruh refiling lagi. Sekarang sedang memasuki babak peninjauan kembali, teman-teman. Artinya memang belum clear untuk pengajuan Bitcoin ETF spot ini, dan market masih menunggu akan hal itu. Nah, hal itu pun sebenarnya relate dengan beberapa minggu ini kita melihat candlestick dari Bitcoin meskipun cukup volatile antara 30.000 sampai 31.000, tapi semua sentimen positif yang masuk ke market kecuali datang dari Bitcoin ETF spot itu sepertinya tidak berguna atau tidak diserap dengan sempurna oleh Bitcoin. Dimana kita tahu di sekitaran tanggal 12 Juli kemarin
itu terdapat sentimen positif, yaitu data CPI atau data Consumer Price Index Amerika Serikat. Untuk angka inflasi menunjukkan angka 3%. Ini artinya data yang cukup bagus, tapi tidak bagus untuk Bitcoin. Mungkin untuk saham, untuk yang lain sebagainya itu cukup bagus, tapi Bitcoin tidak begitu bagus. Karena apa? Yang ditunggu Bitcoin bukan CPI. Nah, lanjut ke berita kemenangan Ripple, teman-teman. Ini cukup membuat harga Bitcoin spike juga, bahkan menyentuh ke level 31.800, yang artinya di sekitaran area tersebut memang uang receh consider merupakan area major resisten yang harus di break Bitcoin sebelum Bitcoin memasuki masa bull run-nya. Tapi yang kita lihat adalah candle setelahnya, teman-teman. Di sini kita melihat candle setelahnya itu adalah sebuah candle merah yang memakan semua pergerakan dari candle hijau sebelumnya. Artinya bearish engulfing terbentuk di time frame daily, dan kembali lagi Bitcoin tereject dari posisi 31 ribuan. Dan ini mengindikasikan bahwa berita yang ditunggu Bitcoin lagi-lagi bukan tentang berita kemenangan SEC, kemenangan Ripple melawan SEC. Memang semua sentimen tersebut bagus dan akan punya peran terhadap perkembangan Bitcoin. Tapi teman-teman, sekali lagi perkembangan terhadap Bitcoin, terutama dari segi sentimen positif, saat ini tidak dibutuhkan oleh Bitcoin, karena Bitcoin sekali lagi menunggu yang namanya money flow untuk masuk ke market cryptocurrency. Karena kita sama-sama tahu market cryptocurrency sekarang sedang kering-keringnya liquidity. Nah, berhubungan dengan money flow juga, uang receh punya salah satu data tentang balance sheet dari The Fed atau balance sheet dari pemerintahan Amerika Serikat. Nah teman-teman, berkaca dari balance sheet, kita sama-sama tahu di sekitaran bulan Maret tahun 2023 terdapat printing money lagi sekitar 300 million US dollar, teman-teman. 300 billion US dollar. Nah, printing money ini kalau kita hubungkan dengan chart, sebenarnya ada kaitannya di sekitaran tanggal 3 Maret. Kita akan cek terlebih dahulu, teman-teman. Nah, memasuki bulan Maret, kita sama-sama tahu Bitcoin itu menyentuh dip di sekitaran level 20.000. Dan after dipnya itu, kita melihat harga Bitcoin itu langsung pump dengan cukup impulsif. Artinya di area sini ada sentimen positif. Market berharap dengan The Fed itu cetak uang sebesar 300 billion US dollar, beberapa billion US dollarnya akan mengaliri pasar kripto. Dan hal itulah yang membuat market itu berspekulasi atas hal tersebut. Artinya ada money flow yang ditunggu oleh cryptocurrency agar harganya itu kembali pump ke atas. Nah, hal ini relate dengan chart dari Bitcoin di sekitaran tanggal 15 Juni lalu, teman-teman. Di saat dip mencapai harga 24.800, kita melihat nggak ada sentimen yang begitu bagus, terutama berkaitan dengan money flow yang bisa membantu Bitcoin, kecuali sentimen dari Bitcoin ETF. After sentimen dari Bitcoin ETF, kita melihat market itu cukup impulsif naiknya. Artinya di sini para investor atau para retail atau para fund manager itu mereka berpikir bakal ada aliran uang masuk ke industri cryptocurrency. Dari mana? Yaitu dari beberapa fund asset manager yang besar seperti BlackRock, WisdomTree, dan yang lain sebagainya, yang akan mengucurkan beberapa persen portofolio mereka untuk mengaliri cryptocurrency. Nah, hal ini yang mereka tunggu, teman-teman. Sedangkan kalau kita cek di balance sheet-nya The Fed, kembali after Maret kita melihat penurunan dari segi balance sheet mereka. Artinya mereka kembali mengurangi peredaran jumlah uang yang berada di masyarakat atau yang berada di publik, teman-teman. Nah, hal ini tentunya kalau kita lihat lagi, kita melihat after terjadi impulsif, Bitcoin itu cenderung sideways. Bisa dibilang sideways-nya cukup lama, dan hal inilah yang sedang Bitcoin tunggu, teman-teman. Di mana ada aliran uang baru masuk ke industri cryptocurrency, terutama dari fund asset manager yang tentunya mengelola dana yang cukup besar. Nah,
Beberapa hal atau beberapa probability yang bisa kita ambil dari chart Bitcoin yang seperti ini. Sebenarnya ada dua skenario yang uang receh sebenarnya masih cukup 50-50. Kalau secara jangka panjang kita melihat atau kita mungkin berpikiran Bitcoin masih tetap berada dalam skema bullishnya, karena higher high masih terbentuk di Bitcoin dan Bitcoin belum mengindikasikan yang namanya lower low terbentuk di time frame daily. Artinya mungkin Bitcoin sideways kali ini hanya sekedar untuk menunggu berita dari pengesahan Bitcoin ETF. Dan jika Bitcoin ETF tersebut kembali dikembalikan atau ditolak bahkan oleh SEC, ada kemungkinan Bitcoin akan drop karena kita melihat sentimen yang mengangkat Bitcoin dari 25.000 sampai 31.000 adalah sentimen dari Bitcoin ETF. Dan jika Bitcoin ETF tersebut ditolak, ada kemungkinan besar Bitcoin akan drop, dan dropnya bisa jadi ke level 25.000 lagi teman-teman. Dan jika Bitcoin drop level 25.000 lagi, uang receh masih consider level 25.000 tersebut merupakan support yang cukup kuat untuk menjadi tahanan dari pergerakan Bitcoin. Dan uang receh apakah akan berganti dengan bearish? Uang receh akan tetap bullish asalkan Bitcoin tidak create yang namanya lower low dari 24.800. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kesimpulan uang receh pada video kali ini. Dan jika Bitcoin nanti naik atau Bitcoin ETF spot disetujui, uang receh merasa Bitcoin akan mampu menembus level 32.000 bahkan 35.000 jika Bitcoin ETF spot benar-benar disetujui. Dan itu bisa menjadi salah satu katalis besar untuk memicu bull run atau peningkatan Bitcoin sebelum halving teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pendapat uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, dibantu share, dibantu infokan ke teman kalian, dan jangan lupa like, subscribe untuk channel uang receh. Feel free untuk berkomentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.